Ya apa rek kabare? Kembali lagi bersama saya Rio Kaliwatu. Ini di sebelah saya ada Big Boss. Bisnisnya tentang apa nanti kita tanya. Langsung kita kenalan. Namanya beliau adalah Mas atau Pak ini? Tony. Panggilnya apa? Tony tidak apa-apa. Oh, Tony juga tidak apa-apa. Biar akrab kita panggilnya Bang Tony ya. Nah, ya Cak Tony. Oh, Cak Tony ya, Cak Tony. Surabayaan. Kok bosannya campur gak apa Mas? Tidak apa-apa. Nah gini, yang pertama mungkin Cak Tony cerita dulu. Siapa sih Amean? Ya. Biar teman-teman saya tahu. Ya, saya kebetulan juga saat ini wira swasta, bergerak di bisnis kecil-kecilan catering. Kecil beneran loh nanti Mas? Oh enggak, ya sedang lah. Catering ya, catering. Catering. Oke. Dan awalnya juga mulainya bukan dari catering sih sebenarnya, dari kerja juga karyawan. Kemudian karena perusahaannya ini tutup, ya kita lebih fokus ke catering gitu aja Pak. Oke. Ini usahanya mulai dari nol, memang Cak Tony sendiri yang mengerjakan atau warisan atau gimana? Sebenarnya kita yang dari nol. Memang bener-bener kita belum punya usaha, mulai usaha dari kecil kita jualan sendiri, kemudian lama-lama menjadi ya seperti ini. Gitu. Gimana cara bagi waktunya tuh? Waktu antara kerja kan dulu kerja di mana dulu? Saya kerja di Bagri Telekom yang waktu itu Asia namanya. Asia. Oh iya Asia. Asia. Kemudian Kemudian yang kemarin video saya sebelumnya tuh sama Mbak Unik itu. iya, itu teman saya. Oh temennya. Iki konco dadak no. Ya terus. Iki kok nepotisme rek. Iya, monggo. Oke. Nah, Sebagai apa waktu itu? saya sebagai ini tim leader. Waktu itu di Tim leader yang membawa beberapa tim yang kita Di divisi? sales. Oh di marketing sales. Jadi ya memang awalnya kita ya dari bawah bener Mas. Jadi memang saya juga di Asia juga bukan punya jabatan yang tinggi, manajer itu bukan, ya TL biasa. Cuma waktu itu karena saya terjun langsung memimpin tim kami. Berapa orang waktu itu yang undernya Mas? Saya punya tim pernah paling banyak ya 8 sampai 9 orang. 9 orang. 9 orang. Awal 9 orang. Kemudian berkurang sampai terakhir itu cuma punya berapa ya? 4 atau 5 tim gitu. Itu masuk langsung jadi tim leader atau dari sales dulu? Langsung tim leader. Oh iya? Langsung tim leader. Ya. Berarti sebelumnya kerja di mana? Kok bisa langsung? Dulu kerja di net apa? Oh di net ya, provider Biasanya ini ya, juga. jaringan. Waktu itu ada teman saya nawari, kamu bisa tes masuk ini. Nah, akhirnya kita juga mencoba tes, kebetulan juga diterima. Sama waktu di net juga di divisi marketing juga. Marketing. Cuma bidangnya beda Mas. Kalau di net itu providernya dia dedicated untuk perusahaan. Kalau kita retail kalau di Asia. Oh iya, karena ke end user, ke perorangan. Kalau di net waktu itu Net lebih ke gede-gede. direct, kita indirect gitu. Jadi lebih ke apa ya, maintain kayak outlet seperti itu untuk jualan seperti itu. Terus setelah masuk ke Asia, Ya masuk Asia ya agak kaget juga karena memang bidangnya yang kita tangani beda. Tapi ya saya selalu berprinsip kita akan belajar terus lah. Kalau kita belajar fokus pasti bisa dan harus temenan gitu. Dan sebenarnya itu menguasai. ini kata kuncinya nih barusan. Harus temenan gitu. Kalau nggak temenan kita nggak akan dapat apa-apa. Gitu. Kalau orang Jawa bilang utun Pak ya. Ya sampai saya itu benar-benar sampai mungkin orang bilang saya itu sampai teman-teman di Asia itu raja rutso karena memang saya menguasai bener. Jadi sampai kata-kata yang saya buat itu sampai membuat orang oh beneran ini ya. Ada modem 80.000 padahal bukan 80.000. Aslinya pakai tangan 80.000. 500.000. Ya karena acara Rutso ini gimana maksudnya? Apa sampean tuh show kayak artis-artis gitu atau gimana? Ya, Rutsonya di pinggir jalan Mas. Kita jualan di pinggir jalan Mas. Oke. Gimana tuh maksudnya jualan buka outlet? Iya, jualan modem, open booth di pinggir jalan. Oh. Sampean jalannya kayak gitu? Iya. Wah. Walaupun kita
Ini yang kameramen ikut-ikut aja. Jadi kita sampai waktu itu Sama Mbak Unik juga waktu itu ya? ya sama Mbak Unik juga. Tapi Mbak Unik lebih Pak. admin loh. Lebih admin. Oh iya. Dia nyatet-nyatet tau. Jadi karyawan ganti. Iya. Gitu, iya, iya. Nggak, Dia ya. lapor, Mas dapat berapa hari ini? Oh iya ini catat tuh. Jual berapa hari ini? Ya, itu. Terus ketika dia nelponi tim TL-TL-nya, loh dapat berapa ini? Kamu ini loh. Oh ya jualan berapa besok setoran. Sering achieve seperti itu. Ya alhamdulillah kita itu sampai apa ya? Karena kita dapat julukan seperti itu kan jadi PD Pak. Jadi Raja waktu itu Rojo. saya ingat sampai saya waktu itu ketika saya masih di Asia tapi divisi hub, divisi modem, kita jualan di Royal Plaza. Nah di Royal Plaza itu memang tempatnya strategis, rame, sampai orang Jakarta sampai begini loh. Kamu bisa ada ya mall yang paling rame lebih daripada Jakarta? Yuk ada. Ternyata ya Royal itu tadi. Jadi memang waktu itu tempatnya bagus, kata-katanya bagus, orangnya juga kebetulan Trafficnya orangnya bagus. trafficnya bagus. Tim-tim kita itu kita ajari untuk apa ya? Achieve banyak. Kalau achieve banyak kan dapat insentif gitu loh. Itu yang memberikan input ke anak buah Mas. Iya, saya ajari. Sampai saya itu korban mobil. Jadi tiap malam minggu kita tuh loading in, loading out harus dijalani kan. Iya. Itu saya nyewa kalau nggak salah di Royal Plaza itu 4 bulan gitu. Nyewa stand. Karena kan gantian gitu. Jadi kita nanti malam minggu gitu pindah stand, kita harus loading out dulu, dipindah lagi. Saya ngalami sampai saya tinggal. Kadang-kadang kalau ingat itu rasanya pengen nangis tuh gimana waktu itu karena mesti saya mengalami itu loh, mengalami sampai soro seperti itu gitu. Tapi enggak apa-apa, waktu itu emang saya belajar. Saya ambil hikmahnya aja waktu itu emang belajar. Dan saya percaya sesuatu yang benar-benar kita lakukan sungguh-sungguh itu pasti kita akan Tuhan itu pasti akan memberi kita itu jalan, benar-benar jalan. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh ya sudah enggak. Artinya sungguh-sungguh itu benar mengenyam masalah, mempelajari masalah itu baru kita ditunjukkan. Contohnya gimana Mas? Seperti ini. Kalau catering saya kan nggak ngerti ilmu catering, nggak ngerti sama sekali. Nggak bayangkan bisa punya catering mungkin pada level seperti ini kan nggak bayangkan itu loh. Cuma waktu itu terus kita langsung besar kan enggak, masalahnya kan kompleks banget. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh pasti kita udah bangkrut dari dulu. Udah berhenti. Tapi kalau kita sungguh-sungguh itu mantap. Akhirnya kita dapat ilmunya, ada masalah. Contohnya saya pernah ditinggal sama karyawan saya itu. Hari itu saya ditinggal 26 karyawan saya. Banyak Mas. Wah kayak gitu. Sangat banyak. Kenapa? Mereka dibajak sama kompetitor? Enggak ya karena ya kesalahpahaman lah ya, karena mereka apa ya ini kan karyawan kan punya kayak sentimen etnis macam-macam apalah gitu ya, sentimen kedaerahan. Jadi ini misalnya orang ini daerah ini kenapa kok nggak ini, akhirnya terjadi gesekan, Cocok. akhirnya kan menimbulkannya ke saya gitu loh, akhirnya kan loh bosnya nggak adil atau gimana menurut mereka. Padahal so far kita ini nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Pokoknya ya kita konfliknya biasanya soal apa? Kalau konflik masalah ini Mas, apa ya? Bukan masalah uang, bukan, cuma masalah itu tadi loh, iri-irian lah. Pembagian tugas atau apa? Enggak, perlakuan bosnya mungkin ya. Bukan saya loh ya. TL-nya kan banyak. TL-nya tim leadernya di kita kan ada yang tim leader packing, deliver, koki. Itu kayak dipandang membedakan. Padahal ini sudah cateringnya. Padahal enggak. Itu tadi kan flashback Masnya bilang masalah itu seperti apa ya, kita telan masalah itu akhirnya gini ya sudah, kerasa pernah soro, saya pernah ini wes ndang pulang wes. Tapi kan kita juga berusaha ada yang nggak pulang kita kumpulkan, kamu punya temen undang ke sini wes, anaknya seperti apa nanti urusan nanti, yang penting anaknya mau kerja niat gitu. Akhirnya besok datang 19 besoknya kita lengkap 5 hari lengkap total untuk produksi. Seperti yang sampaikan tadi ada fase kurang itu ya 26 orang berarti. Idealnya waktu awal sampean punya karyawan
di catering itu berapa orang untuk bisa? Awalnya. Heeh. Dua karyawan. Dua karyawan bukan karyawan ya. Itu rewang pembantu. Rewang pocokan kalau ya. aja. Rewang. Terus sama pocokan sekitar sini. Itu kapan kejadiannya? Apakah setelah sampai keluar dari Asia? Kan Asia udah enak. Asia tahun 2016. 16 oke. Tutup. Saya mulai awal 2012. Oh jadi waktu tutup itulah baru sampai. Saya punya anak kembar. Awalnya punya anak kembar, istri saya harus keluar itu. Anak kembar istri saya harus keluar. Kerja di mana? Waktu itu jadi kayak tellernya Telkom gitu. Ya, SOPP lah apa Yang ini operator yang di telepon itu, bukan? Atau yang di customer service-nya? Ya, customer service-nya yang pembayaran, jadi yang layan pembayaran. Oh, gitu. SOPP apa? SOPP. SOPP ya, Mbak ya. SOPP dulu kamu Oh, ini ada ibunya di belakang. Di SOPP dulu kamu kerja ya. Telkomsel ya, Bu? Telkom biasa. Oh, Telkom. Telkomnya ya, pokoknya itu. Telkom Indonesia itu ya. Telepon biasa itu ya, Bu? Ya. Ibunya jauh di belakang. Oke. Terus kita harus keluar ya. Harus. Ini anak sudah 2, Pak. Wah. Putranya berapa sekarang? 3. Oh, 3 kan, yang 2 ini kembar. Oke. Jadi mau nggak mau dia harus di rumah. Sedangkan kalau asik ya punya anak kembar ya. Waktu itu nggak merasakan keasikannya. Kenapa? Makanya saya mesti kalau ingat itu jangan ingat itu. Karena melupakan itu masa-masa indah itu. Karena kok bisa saya melupakan? sibuk roadshow, sibuk kerja, sibuk ini. Akhirnya terus istri saya itu juga kan rambut sendiri. Oh iya. Sampai saya ingat waktu itu mesti di pom bensin sini kan mesti anak saya sambil berangkat ngaji gitu ngampiri saya belikan gorengan kayak gitu. Karena emang saya tidak bisa nganter, tidak bisa. Bener-bener fokus cari uang nih ayah nih. Iya, memang saya harus mau tidak mau harus bertanggung jawab gitu. Even saya sudah, tapi saya enaknya punya tim itu kan sambil apa ya, sambil menyelam minum air lah. Jadi tahun 2012 kita itu kita mulai usaha kecil-kecilan waktu itu ya jualan kue dititipkan ke itu ide siapa? Ibu atau langsung? Jadi kan ternyata pengikut aja ya? Ikut. Bener saya ngikut. Waktu itu saya mas pokoknya pokoknya. Gak apa-apa, ternyata jadi follower juga keren gitu. Ternyata ya Pak ya? Iya. Bener, follower gak ada jeleknya gitu. Terus Pak? Akhirnya terus saya mulai jualan ke sekolahan. Itu masih di Asia? Masih di Asia. Jadi Asia jalan, bisnis mulai dirintis nih ya? Nah ini buat teman-teman nih. Jadi jangan meninggalkan pekerjaan yang lama. Coba ini dibangun dulu ya Pak ya? Benar ya, dibangun dulu pelan-pelan. Terus gimana tuh? Kalau kita bangun pelan-pelan, kemudian ya banyak masalah. Jadi mulai dari kita dan jualan. Yang paling berat apa masalah? Waktu itu ya? Waktu itu ya. Sampai kan istri saya wedding, wah ini enak ini, tapi seenak apa produk kita kalau nggak laku, ya nggak dapat uang gitu. Kan gitu, bisnis adalah sales. Dan bos saya dulu pernah bilang, Pak Andi, bisnis is sales, itu hanya tinggal bisnis is sales. Kalau nggak ada sales, nggak jalan bisnis. Pasti. Oh iya, benar gitu ya. Ngomong kosong berarti kalau nggak ada uang. Akhirnya kita coba, kita jual. Tapi kan di kantor. Sini kan dekat Joko. Kantor. Yang bawah siapa? Gak ada yang bawa. Terus saya keliling sendiri. Jadi sebelum berangkat ke Asia, jadi kan antar dulu itu? Atau sudah keluar? Antar ini, masih cari pasar. Jadi Asia absen, briefing tim, saya pulang. Mulai selingkuh. Sorry. Ini mulai selingkuh. Sorry, bos. Waktu itu mulai selingkuh ya berarti ya. Selingkuh pekerjaan maksudnya. Kalau maksudnya. lihat wah muslim. Oh iya, enggak apa-apa. Karena sudah merasa kayaknya ada yang nggak beres Pak di Asia, bukan? Enggak. Karena itu. Saya fokus. Nyatanya saya tetap telepon tim saya, nyatanya chip. Tetap jualan tetap bagus. Maksudnya ada yang nggak chip, tapi secara garis besar saya tidak ada masalah dengan bos saya. Ya. Artinya penjualan is okay Tony. Tetap achieve terus. Berarti termasuk karyawan yang berprestasi. Cak Tony itu. Juga sih. Udah achieve terus. Kalau maksudnya misalnya semua chip. Okay. Tapi saya sambil bisnis terus ya masih achieve gitu loh. Tapi saya kan harus mengorbankan waktu saya. Gitu ya. Berapa jam kerja akhirnya dengan saya bisnis? cuma pagi briefing, saya pulang, ya pulang tuh
Kalau awal-awal saya tuh bawa contoh, istri saya bawa contoh, saya kelilingkan ke kantor-kantor. Bu ini loh bu, tolong bu ini. Pakai baju Asia. Baju Asia. Baju Asia. Jualan apa kue? Akhirnya punya ide. Asia identik dengan Aisyah itu hijau warnanya. Lalu brosur pertama saya itu warnanya hijau. Aisyah Asia. Apa mungkin karena terinspirasi itu tadi? Enggak, anak saya namanya Aisyah. Oh. Kan mengandung nama kayak Islam itu. Kadang-kadang kan pikiran kita kalau makanan itu halal ya. Jadi branding sudah mulai jenengan tanamkan sejak nama ya. Tapi waktu itu tidak mikir seperti itu. Cuma istri Aisyah aja gampang gitu. Kamu diingat gampang di ini. Istri saya kan namanya Aida. Terus mirip-miripnya lah gitu. Jadi Bu Aisyah kadang-kadang. Yang memberi nama siapa? Istri saya. Di sini Aisyah? Istri saya. Tapi ada yang menarik itu. Apa itu? Nanti sebentar. Oke. Silakan. Ada yang menarik. Bagus ini. Sampai saya tuh menanamkan ini itu, saya tidak percaya dukun, tidak percaya sama sekali, tidak percaya. Tapi ini mau percaya apa enggak, tapi itu real. Jadi ketika waktu itu saya mulai jualan, tapi ya namanya jualan. Alah ini suratmu lengkap mas, belum lengkap bu, tolong bu ini bu. Sampai ya udah sekarang ada pesan kecil-kecil aku pesan ya. Tak kasih stiker, jadi kotaknya putih itu tak kasih stiker. Kan kebetulan kuenya itu enak, saya membuatnya mesti enak karena dia belajarnya benar-benar gitu. Apa pak? Kue apa? Basah? Itu ya kue basah. Jenisnya macam-macam, ada yang sus, lemper. Sekali buat berapa itu pak? Waktu awal itu ya cuma sedikit, cuma 20. Tapi 20 variannya banyak kan ribet juga. Nah ini juga jadi masalah. Jadi ketika kita mengeluarkan produk terus varian dikit itu peminatnya dikit. Oke. Akhirnya kita buat brosur. Apa yang kamu bisa? Iso tambah kamu. Iso gampang, ilmunya gampang, cuma tahu. Nah, kita buat brosur. Saya sampai belajar. Itu nggak ikut les, ibu. Sampai nggak ikut les, maksudnya memasak gitu. Saat itu enggak. Otodidak berarti. Otodidak. Dia belajar dari YouTube. Terus pak. Dan diterima ya waktu itu ya. Diterima oleh market ya. Diterima bukan hanya, tapi waktu itu masalahnya terus kita kurang lengkap suratnya,